Selamat pagi sahabat-sahabat Primakom. Berjumpa lagi bersama saya William dan hari ini kita sudah kedatangan Pak Ener Turnadi selaku Departemen Head Primakom Data Center. Selamat pagi Pak, selamat datang di YouTube channelnya Primakom. Selamat pagi Pak William, selamat pagi sahabat-sahabat Primakom. Nah, kalau kita sudah kedatangan bintang tamu, pasti ada topik yang mau kita angkat hari ini. Dan hari ini kita akan ngobrol mengenai Primakom Data Center, Pak Ener. Tapi sebelum itu, setiap kali saya ketemu Pak Ener nih, Pak Ener ini selalu ceria, selalu segar. Ini tipsnya apa sih, Pak? Tipsnya harus be positive thinking. Oke, dan itu diaplikasikan nih kayaknya di timnya Primakom Data Center nih, Pak. Nah, sahabat Primakom, hari ini kita akan berbicara, kita akan mengulik lebih dalam mengenai Primakom Data Center. Pak Ener, saya mau nanya nih, Pak. Pak Ener ini sudah berapa lama sih berada di Primakom dan sudah berapa lama memanage Primakom Data Center? Saya start 2003 dengan 8 tahun di Pusat Engineer, kemudian 6 tahun kemudian saya di Quality Assurance, dan selama 3 tahun terakhir ini saya dipercaya untuk memimpin Primakom Data Center. Oke, baik. Berarti di Primakom Data Center sendiri mulai tahun berapa, Pak? Kita start 2 Maret sertifikasi ya, 2 Maret 2018. Oke, 2 Maret 2018. Yes. Nah, Pak Ener, kalau saya tidak salah, Primakom Data Center ini adalah the first commercial data center yang mendapatkan sertifikasi Rated 3 untuk kategori Constructed Facilities dan Design oleh ANSI TIA 942. Mungkin boleh dijelasin sedikit nggak sih, Pak? Nah, Primakom itu dari awal tidak pernah setengah-setengah. Jadi tentunya Primakom Data Center ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhannya pelanggan. Dalam arti untuk melayani pelanggan, memberikan kualitas yang terbaik pada pelanggan. Kenapa kita pilih ANSI TIA? Kenapa Rated 3? Ini hanya terminasi ya, pengertian yang berbeda ya. Kenapa kita pilih Rated 3? Karena tadi ANSI TIA ini mencakup 4 scope. Kalau kita ngomong teknis sedikit nih ya, Pak William, ada 4 scope, jadi selain arsitektur, kemudian ada telecommunication, ada electrical dan mechanical. Plus ada 2 sub, yaitu security dan safety. Ini yang menjadi kenapa alasan kami memilih sertifikasi dari ANSI TIA ini. Tentunya juga ini menjadi benchmark atau menjadi acuan kita Primakom untuk tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Jadi pada waktu kami buat data center ini memang sudah mengarahkan minimal harus sertifikasi supaya menjadi standar. Nah, Pak, selain sertifikasi, kita ngomongin sertifikasi standar. Biasanya data center kan memiliki sertifikasi juga, Pak. Tapi setahu saya nih, Primakom ini mempunyai value lebih, yaitu dari sumber daya manusianya. Nah, Pak Ener mungkin boleh jelasin sedikit nggak mengenai cerita menarik atau pengalaman selama memanage sumber daya manusia ini dan di Primakom Data Center, Pak? Oke, jadi produk semua bisa punya. Kita bisa punya produk yang bagus. Proses kita bisa dijalankan dengan baik. Tapi kembali lagi, manusianya seperti apa? Saya bisa punya mobil yang bagus, servis mobil dengan baik, tapi yang mengendarinya seperti apa? Itu yang penting. Makanya kita sangat concern untuk berinvestasi di SDM kita, di talent kita, di personil kita. Dan juga yang kita lakukan di Primakom itu tidak ada yang menonjol satu orang. Artinya kita tidak mencari satu Superman, tapi yang kita lakukan adalah super team, di mana tim di internal saling bekerja sama, saling support, saling empower, dan juga dengan departemen lain juga saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, ngomongin super team nih, Pak, beberapa tahun lalu kita sempat ada kejadian menggegerkan karena hampir seluruh Pulau Jawa blackout, mati listrik. Dan itu kan tidak terduga, Pak. Nah, bagaimana sih mitigasi yang dilakukan oleh Primakom Data Center dan tim untuk mitigasi hal tersebut, Pak? Oke. Tentunya hal tersebut kita sudah harus persiapkan sebelumnya. Pada waktu kejadian pun, tim sudah bekerja sesuai dengan apa yang kita harus lakukan. Proses, kemudian setiap langkah-langkah yang diambil. Juga hal-hal yang disiapkan, misalkan kita melakukan schedule maintenance rutin. Bahan bakar kita jaga, proses pelatihan kita lakukan, dalam arti kita setiap 3 bulan kita melakukan pelatihan. Dengan sengaja power kita drop, kita matikan, dan kita running dengan menggunakan genset secara rutin seperti itu. Jadi itu sudah menjadi suatu skenario rutin kita, sehingga kita bisa dengan otomatis, dengan baik kita bisa melakukan mitigasi tersebut pada waktu terjadi, kurang lebih 28 jam pada waktu itu.
Primakom Data Center ini kan 24/7. Yes. Dan saat kejadian waktu itu berarti 1 detik pun listrik aman, semua supply aman. Iya, tidak ada supply yang terputus sama sekali. Wah, ini sebuah pencapaian yang membanggakan, Pak, karena waktu itu hampir seluruh Pulau Jawa listrik mati. Iya. Dan itu di luar, tidak ada yang merencanakan, Pak, dan tidak mungkin bisa di handle dengan sebaik ini kalau tidak ada persiapan sebelumnya tadi, Pak, seperti Pak Ender katakan. Nah, Pak, saya ingin tahu lebih lanjut nih, Pak, mengenai customer di data center Primakom. Dari line bisnis apa aja ya, Pak, kalau boleh tahu? Yang pertama, financial institution. Makanya Primakom Data Center sudah certified dengan PCI DSS. Dan juga kita sedang running sekarang untuk ISO 27001, Information Security. Selain itu, ada customer oil and gas, ada customer mining, agribusiness, itu ada di tempat kami semua. Dan tiap customer ini kan pasti punya karakteristik masing-masing, Pak. Mungkin yang customer financial minta reportnya seperti ini. Nah, itu bagaimana sih, Pak, cara untuk menyamakan semua ekspektasinya agar semua customer puas, Pak? Kembali lagi, yang kita lakukan itu komitmen untuk memberikan sesuatu yang excellence, memberikan layanan yang excellence, sehingga kami harus memenuhi apa yang menjadi ekspektasi pelanggan. Perhatian atau attention to details-nya kami itu kami perhatiin, sehingga customer bisa merasa, oke, ini saya punya terpenuhin ekspektasi saya. Itu yang kita lakukan selama ini. Tentunya target kita adalah mendeliver kualitas yang terbaik, supaya apa yang menjadi visi Primakom to become the most valuable communication solution provider Indonesia itu bisa tercapai. Tentunya, dan tadi bisnis pelanggan bisa berkembang dengan baik juga. Otomatis. Berarti selain super team, ini ada semangat kolaborasi ya, Pak? Tadi antar divisi. Pokoknya untuk pelanggan Primakom kita memberikan 100 add more gitu ya, more persen gitu ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan ke sahabat Primakom atau penonton yang baru pertama kali nih, Pak, menonton mengenai Primakom Data Center? Oke, jadi untuk sahabat Primakom, jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Primakom, dapat mengunjungi website www.primakom.co.id ataupun di www.primakom.id. Kami siap untuk bantu apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kami siap menjawab apapun yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan Primakom ini juga berkomitmen untuk terus menjadi penyambung komunikasi di lini bisnis apapun. Seperti tadi ada banyak line of business ya, Pak? Iya. Baik. Pak Ender, thank you banget sudah sharing hari ini. Sama-sama, thank you. Ini saya hari ini benar-benar melihat sisi lain dari Primakom Data Center, yaitu bukan sertifikasinya saja, bukan bangunan saja, tapi tadi terencana semuanya, terus ada semangat kolaborasi, super team, dan excellent memberikan yang terbaik untuk customer dan sahabat Primakom dimanapun Anda berada. Sahabat Primakom, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.